Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Sidik. Jangan lupa perbanyak bersolawat agar hidup berubah menjadi lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Semoga saya sehat, Anda juga sehat. Semoga rezeki kita sama-sama dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, yang ditunggu-tunggu ternyata alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan pemupukan POC, pupuk organik buatan sendiri, dan juga kita kombinasikan dengan EM, dan bahan-bahannya sudah saya siapkan di sini. Yang pertama EM4 pertanian. Ini bisa kita beli di toko pertanian atau di pasar teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ada di pasar, nggak ada ketemu, teman-teman cari saja orang yang jualan pupuk lalu pesan, insya Allah ada. Ini saya beli di desa saya di Pasar Sumber Baru. Kemarin awalnya nggak ada dan saya pesan, alhamdulillah ada, dan saya beli seharga 25.000 per botol teman-teman ya. Satu botol isinya 1 liter. Dan selain 4, saya juga sudah menyiapkan ini pupuk yang kemarin kita buat, pupuk organik cair, pupuk NPK plus ZPT. Nanti cara pembuatannya akan saya share di deskripsi. Teman-teman bisa lihat dan cek di deskripsi, nanti linknya saya share di deskripsi. Dan hasilnya seperti ini. Ini baunya bau tape sudah teman-teman ya, pertanda itu pupuknya sudah jadi. Dan yang ketiga ini mol nasi basi. Mol nasi basi teman-teman ya. Tetapi ini saya belum sempat buatkan video cara pembuatannya. Ini mol nasi basi. Mol yang kita buat dari nasi sisa, nasi basi. Dan yang terakhir adalah gula merah. Gula merah ini sangat penting untuk pemupukan organik, yaitu POC. Ini karena bersifat untuk sebagai bahan makanan bakteri-bakteri baik yang berada di E4, NPK cair buatan sendiri, dan juga mol nasi basi. Jadi jangan sampai tertinggal yang namanya gula merah ini teman-teman ya. Ini gula merah yang sudah saya cairkan sebanyak, kemarin ini 1 kilo, saya buat 1 liter. Ini botolnya 1 liter dan sisanya segini. Kalau 1 kilo kita buat 1 liter teman-teman ya, kita cairkan. Dan seperti apa cara pengaplikasiannya, teman-teman jangan kemana-mana dan jangan di skip video ini dan terus tonton agar teman-teman paham. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke cara pengaplikasiannya. Yang pertama kita membuat larutan induk terlebih dahulu teman-teman ya. Kita gunakan air secukupnya. Lalu kita masukkan yang pertama POC, pupuk organik cair buatan sendiri, NPK plus ZPT sebanyak 1 liter. Ini sebenarnya kurang teman-teman ya. Untuk dosis per tangki ini seharusnya ini 1,5 liter, karena perbandingannya 1:10. 1 liter ini untuk 10 liter air. Tetapi karena tadi tempatnya saya mau bawa nggak ada, jadi bawanya 1 liter saja. Dan untuk hari ini saya memupuknya hanya 1 tangki saja teman-teman ya. Dan saya akan lanjutkan besok hari lagi, karena ini waktunya sudah mepet, sudah sore, sudah mulai gelap. Dan di sini pun juga kebunnya kebun angker kemarin, jadi was-was deh kalau malam. Lalu kita gunakan mol nasi basi. Mol nasi basinya kita gunakan, nah ini keluar gasnya teman-teman.
satu ini. Nah, 1,5 teman-teman ya. Ini tadi saya lupa ambil yang banyak, padahal di rumah stoknya masih banyak. Kalau bisa mau nasi basinya 2 gelas aqua ini teman-teman ya. Itu ada paman saya yang lewat, bawa porang itu, panen porang terus dia. Lalu yang selanjutnya kita masukkan E4 pertanian, dan sebelum kita gunakan kita kocok terlebih dahulu agar tercampur rata. Nah, E4 pertanian ini sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Bisa untuk membuat pupuk, baik itu pupuk cair, pupuk padat, kompos, dan bisa juga kita pupukkan langsung ke tanaman kita. Nah, kalau E4 nya kita gunakan 1 gelas ini teman-teman ya. Kita gunakan 1 gelas saja, karena ini kita beli. Jadi untuk lebih ngirit. Kalau nyamol nasi basi dan POC buatan sendiri, itu kita buat sendiri saja teman-teman ya. Dan kalau POC memang dosisnya 1:10. Kalau mau nasi basi, wah, ini gula merahnya juga mengeluarkan gas. Kalau POC nya ini tadi saya ambil dari tempat pembuatannya, langsung saya ambil. Untuk gula merahnya kita gunakan sebanyak 1 ini. Nah, kalau gula merah lebih banyak lebih bagus teman-teman ya. Ini berhubung stok gula merahnya agak dikit ya, wah, sekalian aja kita habiskan saja teman-teman ya. Nah, untuk gula merah seharusnya kita gunakan 3 gelas aqua ini. Dikarenakan apa? Mol nasi basinya kita menggunakan 2 gelas, E4 nya 1 gelas, totalnya 3 gelas. Jadi gula merahnya kita gunakan 3 gelas ini teman-teman ya. Tetapi berhubung gula merah saya habis, dan ini karena ditunggu-tunggu sama teman-teman juga, jadi saya buatkan yang ada terlebih dahulu. Dan saya akan lanjutkan besok hari lagi, tetapi gula merahnya belum saya beli lagi. Nanti malam insya Allah saya akan buat lagi untuk pemupukan besok. Setelah itu kita masukkan ke dalam sini teman-teman ya, ke dalam tangkinya ini. Nah, warnanya pun berubah jadi seperti ini, kuning kecoklatan. Ini padat sekali teman-teman ya, terutama mol nasi basi. Mol nasi basi ini sangat padat. Manfaat dari pupuk ini ialah sebagai menyuburkan tanah, menyehatkan tanah, menyuburkan tanaman. Kalau tanaman dan juga tanahnya subur, otomatis getah karet akan mengalir menjadi lebih deras. Setelah larutan kita masukkan ke dalam tangki, maka kita isi tangkinya sampai penuh. Nah, sudah penuh. Ini sengaja tidak terlalu penuh banget, karena kalau terlalu penuh banget ini kan ada bolongannya, nanti bikin badan basah. Jadi sengaja saya kurangin sedikit agar tidak basah badan saya. Setelah kita masukkan dan kita larutkan seperti ini, kita koncang seperti ini, kita goyang biar tercampur rata. Lalu kita diamkan terlebih dahulu selama 10 menit teman-teman ya.
agar larutan itu benar-benar sudah tercampur rata. Baik, kita tunggu selama 10 menit. Sambil tunggu 10 menit, saya mau isap rokok terlebih dahulu. Kalau habis rokok satu batang ini perkiraan ya 10 menit. Baik teman-teman, ini perkiraan sudah 10 menit ya. Karena rokok saya sudah habis juga. Jadi langsung saja kita lakukan cara pengaplikasiannya. Kita koncang lagi biar semakin tercampur. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, wah, berat juga ya kalau badan udah capek nih. Dan cara pengaplikasiannya itu seperti ini teman-teman ya. Oh ya, ini sebelum pengaplikasian saya perlihatkan. Ini nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini banyak kotoran cacing ya. Kalau banyak kotoran cacing, pertanda lahan itu subur. Yaitu dengan kita semprotkan di kebun ini. Untuk lahan teman-teman, meskipun ini lahannya semak seperti ini ya, seperti punya saya ini kan semak-semak ini. Ini insya Allah nggak apa-apa teman-teman, karena biasanya saya langsung aplikasikan seperti ini saja dan lihat hasilnya masih tetap subur. Kalau lahan teman-teman bersih itu lebih bagus lagi. Langsung saja kita semprotkan seperti ini ya. Nah, oh ya teman-teman, untuk per tangki cukupnya berapa pokok teman-teman silakan hitung sendiri ya, karena saya kalau sambil semprot seperti ini sambil hitung rasanya terasa sulit ya. Terkadang soalnya ada yang bertanya untuk satu tangki cukup berapa pokok bang katanya. Jadi teman-teman silakan hitung sendiri saja. Ini kita semprotkan sampai betul-betul basah teman-teman ya. Nah, sampai betul-betul basah dan secara merata. Kita menyemprotkannya cukup per jalur seperti ini ya, sejalur karet, dan nanti di samping sana satu jalur lagi, kita per jalur saja. Dan untuk di tengah sini kalau mau disemprot itu juga lebih bagus, tetapi kalaunya saya untuk pengiritan jadi saya semprotkan di samping-samping getah karet seperti ini, kira-kira lebar 1 meter ke samping dari pohon karetnya, yaitu dengan satu jalur. Dan untuk karet yang belum kita sadap seperti ini, tetap saja kita semprot agar subur dan biar cepat besar. Nah, semprot sampai betul-betul basah teman-teman ya, karena ini nanti ini seperti ini contohnya, daun-daun yang kering ini lama-lama akan menjadi kompos, yaitu kompos alami yang kita buat langsung di kebun tanpa kita harus fermentasi di rumah atau di tempat-tempat tertentu, tetapi kita membuatnya langsung di kebun seperti ini. Itulah keuntungan kita menggunakan pupuk organik cair. Dan keuntungan pupuk buatan sendiri yaitu yang pertama kita mudah membuatnya, dan yang kedua dengan modal yang sedikit, karena ada sebagian yang harus kita beli, contohnya seperti gula merah kita memang beli, tetapi kalau dikumpul-kumpulkan itu modalnya sedikit teman-teman ya, daripada kita harus beli pupuk yang mahal-mahal. Dan setelah pengaplikasian pupuk organik ini, kalau teman-teman mau menggunakan pupuk kimia itu lebih bagus lagi,
Setelah kita pupuk organik, kita pupuk dengan pupuk kimia. Tetapi kasih waktu dan jarak teman-teman ya, yaitu waktu dan jaraknya kurang lebih 1 minggu, minimal 1 minggu setelah pemupukan organik seperti ini, baru kita pupuk menggunakan pupuk kimia. Ngomong-ngomong, kalau sambil ngobrol seperti ini, sambil gendong tangki, saya ngos-ngosan juga ya. Dan keuntungan untuk pupuk organik ini lagi, yang selanjutnya dapat mengurangi dosis pupuk kimia teman-teman ya, 30-40%. Jadi keuntungan kita menggunakan pupuk organik sangatlah banyak. Tanah lama-kelamaan akan menjadi subur, lahannya jadi subur dan gembur teman-teman, serta tanamannya menjadi sehat, menjadi subur. Getah karetnya pun menjadi lebih deras, lebih banyak. Lahan subur, petani makmur. Dan pengaplikasiannya berapa bulan sekali, berapa jangka waktu sekali, yaitu pengaplikasiannya kita aplikasikan 1 bulan sekali teman-teman, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman jangan lupa yang kecil ini juga dihitung ya pokoknya, karena ini juga kita memupuknya. Anggap saja ini pohon besar, pohon yang kita sadap. Jadi teman-teman hitungnya mulai yang besar tadi sampai yang kecil-kecil, hitung semua. Nanti setelah habis kira-kira dapat berapa pokok, karena untuk penyemprotan tidak menentu ya teman-teman. Terkadang dapat agak sedikit, kadang-kadang agak banyak, tergantung kita menggunakan nozzle-nya ini yang besar apa yang kecil, dan kecepatan kita berjalannya. Kita aplikasikan 1 bulan sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika 1 bulan sekali terasa keberatan, teman-teman bisa aplikasikan 2 bulan sekali. Semakin sering semakin bagus. Kalau bisa seminggu sekali pun itu lebih bagus lagi teman-teman. Tetapi kalau saya tidak mampu teman-teman ya, karena yang pertama waktunya dan juga tenaganya. Kalau pupuknya insya Allah stok masih banyak di rumah. Karena setiap hari pekerjaannya terlalu banyak. Mana saya buat video, dan juga sadap karet, bersihkan kebun kencur, kebun jahe, serta pekerjaan yang lain-lainnya. Nah, semprot seperti ini ya. Jangan lupa sampai ke bawah sini juga, bawah pohon karetnya ini harus kena, dan sekeliling di sampingnya. Serta kita lanjut maju ke depan seperti ini. Setelah kita aplikasikan pemupukan POC ini selama 1 minggu, itu sudah kita bisa melakukan penyemprotan ZPT ekstrak bawang merah. Yang cara pembuatannya nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi, seperti apa cara pembuatannya. Tetapi jika teman-teman menggunakan ZPT ekstrak bawang merah, teman-teman harus benar-benar rutin dalam pemupukannya. Karena kalau tidak rutin dalam pemupukannya,
setiap ZPT, zat perangsang, itu bisa mengakibatkan dampak yang kurang bagus untuk kebun karet kita, teman-teman ya. Yang awalnya yang pertama mati getah, meskipun tidak karena sering kehujanan. Terus mati getah, mati kulit, dan lama-kelamaan pohonnya lah yang akan mati karena akibat terlalu banyak menggunakan zat perangsang. Entah itu zat perangsang kita beli di toko atau zat perangsang buatan sendiri, itu sama saja teman-teman ya, sama-sama zat perangsang. Jadi pastikan teman-teman kalau mau semprot ZPT, rutinlah dalam pemupukannya. Jika teman-teman merasa keberatan dalam biaya pemupukannya, yaitu salah satu caranya kita buat pupuk itu buat sendiri. Kita buat pupuknya dengan bahan-bahan alami yang mudah kita dapatkan, apalagi yang tempat tinggalnya di pedesaan seperti saya ini. Habislah. Berapa hasil semprotannya, berapa pokok? Teman-teman silakan hitung sendiri ya. Yaitu kita menggunakan pupuk buatan sendiri untuk mengurangi biaya pembelian pupuk kimia. Karena teman-teman tahu sendiri, pupuk kimia itu mahal. Dan juga ada yang komentar pupuk kimia itu di daerahnya susah didapat untuk saat ini. Kalau di daerah saya masih mudah didapat, hanya saja tergantung keuangan kita. Dan juga kalau hanya pupuk kimia yang kita gunakan, terus menerus kita menggunakan pupuk kimia, lama-kelamaan pupuk kimia itu bukan menyuburkan tanah teman-teman ya, tetapi membuat tanah gersang. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan pupuk kimia, saran saya yaitu yang pertama kita gunakan pupuk organik cair terlebih dahulu. Setelah 1 minggu baru kita aplikasikan pupuk kimia. Dan di kebun ini setelah 1 minggu nanti saya akan aplikasikan pupuk kimia. Cara pengaplikasiannya aplikasi terbaru teman-teman ya. Nanti saya akan aplikasikan pupuk terbarunya, yaitu pupuk kimia. Dan pupuk kimia itu sebagai pasangan pupuk organik yang kita aplikasikan saat ini. Dan setelah 1 minggu ini nanti kita bisa menggunakan ZPT ekstrak bawang merahnya. Setelah 1 minggu kita aplikasikan pupuk kimia terlebih dahulu jika teman-teman ingin menggunakan pupuk kimia. Jika tidak, teman-teman bisa langsung aplikasikan ZPT ekstrak bawang merah. Tetapi saran saya yang lebih bagus yaitu kita tetap menggunakan pupuk kimia dengan dosis yang lebih sedikit dari sebelumnya. Setelah kita menggunakan pupuk kimia, maka kita kasih jeda 2 atau 3 hari baru kita semprotkan ZPT ekstrak bawang merahnya. Dan ketiga pengaplikasian ini kita lakukan selama sebulan sekali. Jika teman-teman mampu dan tidak keberatan. Jika teman-teman merasa keberatan, teman-teman bisa lakukan selama 2 bulan sekali. Jadi tetap rutin teman-teman ya dalam pemupukannya agar tanaman karet kita tetap subur, tetap aman, tidak ada efek samping. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan menjawabnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap terus ikuti perjalanan saya sehari-hari. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.